Assalamualaikum sahabat, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua, satu NKRI. Jadi kita kembali lagi ke pameran pagelaran seni budaya, khususnya pusaka keris, tombak ataupun sejenisnya, yang itu menjadi salah satu tanda ciri khas Indonesia tercinta. Dan masih berlanjut bagian kedua dari peninggalan Nyai Sumbru, dan itu posisi masih di sekitaran daerah zamannya Mbah Saridin juga, di daerah Gunung Kendeng, Pati, Jawa Tengah. Jadi ini peninggalan-peninggalan dari hal terkecil keseharian sampai pusaka ageman itu yang pegangan gitu. Dan ini berikutnya nanti ada video penjelasan dari pakar-pakar yang kompeten di bidangnya terkait dengan pembuatan, kegunaan zaman waktu kerajaan tempo dulu. Di kepal-kepal tapi juga yang di tempat. Kemudian terakhir ketika Raden Patah Madeg Ratu, si Sunan Kalijogo meminta Joko Suno juga untuk bikin babar keris jalak sangu tumpeng pamuri largangsir. Kowe dadi ratu ikut jalak sangu tumpeng, omong saucap kudu migunani, kudu nyenengke wong. Nek pangucapmu iso nyenengke wong, iso migunani sebagainya, Gusti Allah akan memberikan berkah tumpeng. Nah ini tadi pamore largangsir, gelar ageman sira. Lar gelar iku nggur ageman sira. So nek dicapuk yo ora duwe gelar apa-apa, sebagai satu bentuk pengingat kepada Raden Patah. Yang babar siapa? Joko Suno. Jadi dalam arti bahwa ketika seseorang itu bikin keris pijetan, apakah dia selalu bikin keris pijetan? Ternyata tidak. Ada punggung yang sama juga ternyata bikin babar. Termasuk juga saya yakin dari Mbok Sombro, tidak hanya bikin keris yang pendek dan sebagainya. Itu kalau menurut saya tentang pertanyaan ini tadi. Pantasnya kan itu untuk takut, tetapi karena Nyai Sombro ini memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan, maka beliau diwarisi asma yang kakung. Pernah juga misalnya di kalangan keraton Surakarta itu ada asma Den Ayu Basunto Broto misalnya. Itu bukan karena dia istri dari seseorang yang namanya Basunto Broto, tetapi karena memang Den Ayu Basunto Broto itu punya kelebihan tertentu, fungsi penting tertentu di Keraton Surakarta waktu itu, sehingga tetap asma dalam nama Basunto Broto itu diwariskannya kepada beliau, sekalipun itu seorang wanita, seorang Awastri ya, seorang wanita. Nah, kalau saya membacanya demikian. Jadi kalau dalam tatanan nama ini nama Den Ayu Suryo Bathara ini saja sudah menunjukkan bahwa Nyai Sombro itu pasti punya kelebihan yang tidak dimiliki yang lain. Kula ngoten membacanya. Kemudian kalau Nyai Sombro itu sendiri menurut kula nggih itu kelaziman ya, karena dia mungkin ada sifat betoronya ini tadi, maka kemudian dilekatkan kepada beliau nama Nyai Sombro, karena Nyai Sombro pasti itu bukan nama bawaan lahir. Oke. Apalagi kalau mau kan tersambut di pratelakan kalau mau bahwa pindah ke tempat ini ganti nama, ke tempat ini ganti nama, terus seperti itu. Dan itu memang sudah menjadi adat kebiasaan bagi sanad keilmuan atau genealogi keilmuan di dalam tradisi pengetahuan maupun istilahnya pengetahuan atau keilmuan di kalangan orang Jawa. Terus Nyai Sombro menikah menurut kula itu juga terkait dengan keberadaan beliau terakhir di Kayen ini. Kemudian turunlah kalau mau dilekatkanlah asma Nyai Sombro. Secara turun temurun beliau dapat asma dalam Suryo Bathara.
Terus ini memang secara nama saja sudah menunjukkan keistimewaan yang dimiliki Nyai Sombro. Ngoten Mas kalau saya. Artinya kata Sombro itu bukan dalam kasana atau istilah yang punya arti gitu, mboten? Kalau dari artinya memang itu terkait dengan kalau gini, kalau di kalangan bangsawan Jawa misalnya kalau itu seorang wanita itu ada istilah misalnya denganten itu pasti perempuan, atau ada lagi denayu, denroro. Biasanya kan dari denroro, kemudian menikah menjadi denayu. Nah, kalau dari situ itu juga kita bisa kita lacak bahwa sebelumnya dulunya namanya Sobro. Mungkin dikaitkan dengan sifat kesabaran beliau, sehingga nanti dapat seselan itu artikulasi. Jadi itu dari bahasa lisan. Banyak sekali nama-nama seperti itu, misalnya tadi denganten, banyak sekali lah ya, saya lupa untuk memberi contoh-contohnya. Tetapi Sombro itu kalau dari bawaan kebiasaan menyebut nama itu Sobro dapat seselang karena tuntutan artikulasi, tuntutan lisan. Jadi memang ini kalau dari situ saja kita bisa memperkirakan bahwa memang keilmuan beliau itu adalah dari kesabaran yang amat sangat luar biasa, sehingga mampu tadi mencapai ketinggian katakanlah semacam makrifat gitu kepada bentuk keilmuan tempat dingin misalnya, itu memang harus dilatar belakangi dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Ditambah lagi tadi misalnya ada cerita bahwa bagaimana beliau leloro dan lain sebagainya, itu mencapai puncak spiritualnya di dalam, karena kalau di tradisi orang dulu itu nama Sobro, nama misalnya lagi ada Jafar, Jofor, Sobro ini itu gelar biasanya. Jadi gelar tradisional, gelar adat, bukan gelar yang diberikan negara ya, bukan gelar yang diberikan ofisial dari kekancingan dalam, itu bukan, tetapi ini gelar yang diberikan oleh masyarakat ataupun adat yang ada di sekitar beliau. Sehingga begitu sampai kepada katakanlah misalnya sampai ke Kayem ini, kemudian beliau mendapatkan gelar Sobro itu tadi, yang mendapat seselang karena tuntutan artikulasi, tuntutan lisan, tuntutan lisan. Dan ini menurut kalau kita lihat dari genealogi ilmu keempuan itu memang berada di puncaknya keilmuan dalam lingkungan empu ya, dalam lingkungan empu, karena genealogi keilmuan di Jawa ini tidak hanya kalangan empu saja, ada lagi misalnya di Kapujangan, Kalapujangga itu juga ada juga genealogi keilmuan, dan juga ada gelar-gelar adatnya gitu. Itu seperti itu. Dan ini genealogi keilmuan ini hari ini kita nggak punya tempatnya, nggak punya nggak punya lingkungannya untuk menelusuri misalnya genealogi keilmuan empu, kemudian genealogi keilmuan Pujangga, itu kita sudah nggak ada lagi ruangnya untuk menelusuri hal-hal seperti itu. Maka kalau dari latar belakang itu saya untuk sementara ini bisa menunjukkan bahwa Sombro dari kata Sobro yang mendapat sesuatu karena tuntutan artikulasi atau tuntutan lisan. Ngoten Pak. Oke. Artinya Nyai Sombro ini bisa jadi adalah hanya sebatas menjadi panggilan. Gelar tertinggi keilmuan. Kalau terkait dengan gaman-gaman Nyai Sombro, apakah hanya membuat gaman-gaman kecil saja?
sudah tentu boten gitu. Kalau saya melihatnya begini, Nyai Sombro ini kalau kita lihat dari karakter apa namanya karya-karya beliau yang sekian banyak sampai katakanlah 200 dan mungkin akan ribuan ya. Ini justru menunjukkan bahwa beliau ini sisi demam. Beliau ini tetap disembunyikan. Jadi tidak diviralkan kalau sekarang. Jadi tidak viral tentang Sombro di seluruh tanah Jawa itu boten. Jadi Nyai Ageng atau Nyai Sombro ini itu selalu dalam kondisi sisi demam, sehingga orang selalu menikmati atau memanfaatkan karya-karya beliau ini secara sisi demam. Oleh karena itu sangat jarang kalau misalnya karya-karya Nyai Sombro ini terkenal yang official ya, yang resmi ya, Sumpela, bla 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 lah, Carubuk dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin. Dan itu juga terkait dari tadi yang dijelaskan tadi bahwa karya-karya Nyai Sombro itu langsung membantu atau langsung meringankan fungsi-fungsinya di masyarakat untuk pertanian, untuk kelahiran bayi, untuk ini dan itu. Jadi langsung di apply, langsung bisa diaplikasikan di dalam kehidupan masyarakat Jawa sehari-hari. Sehingga namanya Nyai Sombro ini justru terkenalnya ataupun justru sangat dikenal secara sisi demam oleh masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi kita tidak bisa memaksa karya-karya Sombro ini kemudian kita viralkan sehingga mendunia bla bla, itu juga tidak bisa memaksakan itu. Makanya tadi kalau wonten sing itu tidak disedot, itu tidak dipamer, karena itu memang karakter dari karya-karya yang diciptakan atau yang dibuat oleh Nyai Sombro. Itu tetap sisi demam, tetap dibalik layar, fungsinya seperti itu. Menurut saya ini penting karena kita ini hari ini memahami keris ataupun tosan aji itu kita kadang-kadang melupakan fungsinya, kita melupakan aplikasinya di masyarakat. Jadi seluruh keris-keris ini ataupun seluruh tosan-tosan aji ini pasti punya fungsi langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sampun matur masalah penggunaan kayak misalnya tadi Sumpono Bungkem itu untuk apa, kemudian Omyang untuk apa dan lain sebagainya. Dan itu sangat rigid, sangat ketat dalam penggunaan itu. Karena kalau menyangkut penggunaan ini atau fungsi dari sebuah tosan aji atau dalam hal ini keris itu sangat terkait dengan fungsi seseorang di dalam tatanan masyarakat zaman dulu. Contohnya begini, misalnya ketika saya di lingkungan Yogyakarta ya, misalnya Reksonegoro itu menyangkut seorang petugas dari Keraton Jogja yang menyangkut masalah pajak. Jadi narik-narik pajak dari pegawai. Nah, Reksonegoro ini kerisnya Sumpono Bungkem. Maka dia dapat 5, begitu dilantik menjadi Reksonegoro terkait masalah pajak di lingkungan Keraton Ngayogyakarta Diningrat, maka dia diberi 5 kelengkapan. Yang pertama keris Sumpono Bungkem, yang kedua kemudian tombak ya, kemudian yang ketiga tombaknya ini saya lebih supin gitu loh. Yang ketiga adalah ageman misalnya luringnya gimana, terus nanti di sini bebeknya gimana. Jadi kemudian kalau zaman dulu kan belangkonnya juga gimana, harus motif apa yang dipakai, itu juga ageman ini penting. Yang keempat songsong atau payung. Songsong payung ada yang dicat pakai warna prodo emas, ada yang dicat hijau, dicat kuning, atau luarnya hijau dalamnya prodo dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat kalau itu ditaruh di pendopo gitu atau di limasan gitu, oh ini pangkatnya bupati. Oh ini bagian kayak Reksonegoro bagian itu di pajak ya. Itu kita bisa lihat. Itu tadi keris, tombak, ageman, kemudian songsong ya atau payung, dan yang kelima ini biasanya kitab. 5 ini kitab. Dan ini ada semua. 5 ini pasti dibawa, begitu dilantik
pasti diberikan itu. Sampai hari ini, ya, sampai hari ini misalnya di lingkungan Mangkunegaran, di lingkungan Keraton Surakarta, di lingkungan Keraton Yogyakarta maupun di lingkungan Puro Pakualaman. Dan itu lima kelengkapan ini selalu diberikan secara resmi oleh Ngarsodalem atau resmi dalam ketatanan masyarakat waktu itu, sehingga kita bisa langsung melihat fungsi-fungsi itu langsung berfungsi gitu. Bagaimana? Nah, hari ini koleksi-koleksi kita itu hanya berujung di pameran, gitu. Hanya berujung di pameran, dan apalagi nanti tentu saja persoalan mahar ya, ingkang kados kala wau dipun prapelaken. Nah itu juga hari ini kita hanya di ujungnya di sana. Kita sudah kelupaan dengan fungsi-fungsinya. Itu yang menurut saya juga perlu diperhatikan ulang. Karena kalau tidak, ini bukan malah menjadi penopang atau bukan malah menjadi kelengkapan, itu malah bisa merusak, malah bisa merusak. Banyak sekali orang-orang yang begitu, atau kawan-kawan sederet-sederet itu yang diwarisi misalnya Tosan Aji, diwarisi Pustaka itu malah ngomong padu itu juga ada. Nah ini karena memang masalah nitik dan nitisnya ya. Bagaimana fungsi-fungsi dari Tosan Aji ini tidak lagi kita pedulikan, tidak lagi kita perhatikan. Nah itu ini alhamdulillah saya 20 tahun terakhir memperhatikan masalah itu, karena banyak sekali yang hancur lebur gara-gara tidak memahami fungsi warisan pusaka yang diwariskan kepada dia, dan itu banyak sekali terjadi. Terutama, kenapa mas? Harus termasuk. Makanya harus punya tindih, mas kalau bagus. Oke. Siap. Betul mas. Kebetulan saya juga punya banyak sekali teman bakul. Iya pak. Itu juga saya kita saling bantu untuk punya tindih, untuk ngedengke tadi, untuk ngedengke kayak tadi kalau di pendopo ataupun di limasan di atasnya diberi sombro ya, itu juga untuk ngedengke. Ada juga misalnya kawan-kawan dari luar Jawa, misalnya ada Badik, ada kalau dari Aceh ini rencong, itu juga kita saling bantu untuk ngedengke. Karena rencong-rencong maupun badik-badik yang kanggu, yang masih bau amisnya nggak hilang-hilang ini mesti kita bantu untuk bicara ini jadi adem, nggak menimbulkan efek di kehidupan yang membawanya. Ini menurut saya penting. Dan ini juga kita salah satunya misalnya kalau dalam tradisi badik itu diganti dedernya itu handle-nya itu diganti. Yang tadinya kayu mambu getih 700-an tahun tetap saja baru akhir itu kita ganti pakai, biasanya kalau tradisi badik itu pakainya sungu bukan cula ya, cula malah tambah jodro, diganti sungu itu ada. Dan seketika lingkungan keluarga, masyarakat yang di sekitarnya pembawa batik itu seketika jadi adem. Dan ini menurut saya ini ilmu yang harus kita bagikan ke dunia kalau menurut saya. Hari ini tadi museum keris koleksinya itu ribuan pak. Salah satunya misalnya bentrok yang terbaik yang pernah ada di Nusantara itu dikoleksi oleh Inggris ya. Hari ini nggak ada yang berani menyentuh pak. Nggak berani mereka menyentuh aja, nggak berani. Jadi terpaksa bawa orang Jawa ke sana dibersihkan gitu. Itu pak. Karena mereka hanya bisa membawa boyong, pasang di museum, sudah selesai. Gemuk aja nggak berani. Gitu. Itu yang menurut saya ini kita harus berbagi. Bagaimana misalnya tindihnya atau untuk ngedengke ini bagaimana dan lain sebagainya. Itu menurut saya penting. Dan hari ini menurut